Lalu yang terakhir, Bapak Ibu para saudari-saudara, dari mukjizat Pentakosta apa sih sebetulnya yang ingin dikatakan dalam perayaan ini kepada kita semua? Para saudari-saudara, gereja kita sudah berusia sekian abad, sekian tahun. Mungkin dalam tata cara kehidupan kita, dalam pewartaan kita, dalam kesaksian kita, masih saja kata-kata kita, kesaksian kita belum banyak yang dipahami oleh orang-orang di sekitar kita. Belum banyak orang yang paham sebetulnya maunya orang Katolik itu apa sih. Maka mukjizat Pentakosta, perayaan Pentakosta itu rupa-rupanya mengajak kita untuk memperbarui diri. Mari Bapak Ibu para saudari-saudara, sebagai orang Katolik, kita cari, kita temukan cara-cara baru supaya akhirnya iman kita kepada Tuhan dipahami. Apa yang ingin kita sampaikan pada orang bisa diterima, apa yang ingin kita tawarkan bisa dipahami, lalu kemudian sedikit demi sedikit mengubah hati untuk akhirnya orang memiliki nilai-nilai kehidupan yang lebih baik lagi. Maka Pentakosta tidak hanya sekedar perayaan memorial, pengenangan, tetapi ajakan kepada kita semua, yuk kita buat gereja kita semakin dipahami. Jelas ini bukan tuntutan pada orang lain, tetapi tuntutan pada diri kita sendiri. Mari kita membuat diri kita lebih mudah dipahami oleh orang-orang di sekitar kita. Kesaksian kita lebih bisa diterima. Caranya bagaimana? Saya tidak tahu, tetapi mari kita temukan bersama cara kesaksian kita supaya bisa diterima, kesaksian kita, pernyataan kita bisa diterima oleh orang dan menjadi perhatian mereka. Kita cari bersama-sama atau dengan cara kita masing-masing. Semoga dengan demikian gereja kita menjadi tetap relevan. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Kita hening sejenak. Para saudari dan saudara, kita bersyukur pada perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta kita diingatkan kembali sebagai orang-orang beriman, kita dianugerahi kesaksian kitab suci yang kuat akan mukjizat novena Pentakosta. Jika kita memang bertekun dalam permohonan yang sama, dengan komitmen yang sama, mukjizat akan dianugerahkan Tuhan kepada kita demi pembaruan gereja. Pentakosta juga menganugerahkan kepada kita dorongan roh yang mendorong kita agar melakukan entah itu tindakan, kata-kata, atau sikap perilaku yang bisa diterima, bisa dipahami, tidak menimbulkan salah sangka. Roh yang dicurahkan dalam Pentakosta membuat kita semakin bisa dikenali, bukan malah menarik diri, menutup dan menjadi tidak dikenal, tidak diketahui. Maka Roh Kudus juga mengajak kita untuk senantiasa memiliki keterbukaan pada karya roh dalam diri kita. Semoga dengan keterbukaan diri kita pada karya roh, kita senantiasa dapat menjadi pribadi-pribadi yang menyalurkan semangat kobaran api pembaruan kepada setiap orang. Maka marilah para saudari dan saudara, kita bangkit berdiri, kita perbarui iman.